Hukum ziarah itu menurut mazhab kan banyak mazhab ya. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki. Itu berbeda pendapat. Ada yang bilang makruh, seperti Imam Malik itu kan nggak boleh. Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i disunahkan kita menziarahi makom. Kenapa kita disunahkan? Karena sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Perkenankan kami atas nama DKM Masjid Jami At-Taubah yang berlokasi di Jalan Rawajati Timur 2, RT 003 RW 08, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Saya perkenalkan diri, nama saya Haji Iwan Hamdi selaku Ketua DKM Masjid Jami At-Taubah. Di sebelah kiri saya Al-Habib Husin Al-Haddad, beliau adalah penasihat kami. Kemudian sebelah kanan kami ini adalah bagian seksi keamanan di Masjid Jami At-Taubah, namanya Enggan Anwar Gayo. Kemudian di sebelah kiri saya ini Muhammad Iqbal, yaitu salah satu DKM di Masjid Jami At-Taubah ini. Yang pertama tentunya sejarah Masjid Jami At-Taubah ini berdiri dari tahun 1920 kurang lebih. Itu sejarahnya dulu bukannya masjid ya Bib ya, tapi merupakan musola. Kemudian ada seorang habaib di sini, saudagar tanah yang namanya Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Kemudian dia mewakafkan tempat ini dan jadilah seperti sekarang masjid ini yang sudah berapa kali direnovasi dari mulai awal tahun 1990 sampai tahun 2011. Sampai saat ini berdiri seperti sekarang ini. Ini masjid yang tertua di Kelurahan Rawajati, termasuk di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Adapun mengenai hal-hal yang lain yang berkaitan dengan makom-makom di sini, itulah para ahli waris yang telah mewakafkan tempat ini sebagai wadah ataupun sebagai tempat ibadahnya orang-orang Kelurahan Rawajati dan sekitarnya. Dan insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin untuk melestarikan tempat ini sebagai tempat ibadah, musyawarah, dan juga tempat-tempat kegiatan lainnya. Insya Allah mudah-mudahan doakan saja. Kami juga telah berkecimpung dengan Pemda DKI Jakarta untuk melestarikan, yaitu makam cagar budaya. Insya Allah akan dijadikan cagar budaya di Jakarta Selatan ini. Bahwasanya sejarah Masjid Jami At-Taubah ini yang sekarang kita lihat seperti sekarang ini peninggalan daripada yang dulu, hanya tinggal menara yang di bagian depan. Itu yang masih ada sampai sekarang. Yang lain sudah dipugar, sudah direnovasi, dan bahkan tidak ada lagi peninggalan yang lama, kecuali
makom-makom yang masih ada di sebelah kanan saya. Jadi sejarahnya Habib Kuncung ini, Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad dulu memang tinggal di sini. Beliau tinggal di sini bersama Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Beliau meninggal sekitar tahun 1926 yang lalu, belum kita diciptakan ya. Jadi sebelum kita lahir beliau sudah meninggal. Namun sejarah-sejarah yang kita baca itulah meninggalnya pada tahun 1926. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad ini sekitar 10 atau lebih dari itu dia tinggal di sini bersama Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad yang memiliki begitu banyak tanah di sini, termasuk lahan yang jadi pemakaman dan juga makam yang jadi masjid ini semua adalah wakaf dari Al-Habib Abdullah. Ya, jadi Habib Abdullah ini seorang ya dermawan lah, ya paling dermawan lah di antara ini. Dia sampai menyumbangkan, mewakafkan masjid dan juga mewakafkan tempat pemakaman para habaib. Waktu dia di sini, tapi bukan masjid, masih musola. Namanya Musola Nurul Huda namanya kali itu. Jadi diganti At-Taubah dari gagasan Habib Ahmad dan juga Habib Abdullah gitu. Terkenalnya, beliau termasuk salah satu aulia Allah, termasuk wali Allah. Dan doanya sering dikabul sama Allah karena mereka dekat dengan Allah. Dan banyak orang berziarah bukan meminta sama mereka, tetap meminta sama Allah. Namun dengan tawasul kepada mereka, beliau insya Allah apa yang menjadi hajat kita insya Allah dikabulkan sama Allah. Jadi kalau misteri itu memang dibilang ada ya nggak ada, tapi dibilang nggak ada juga ada. Contohnya Habib Ahmad ini bin Alwi Al-Haddad, semasa hidupnya beliau punya keutamaan, kelebihan. Beliau bisa pergi kemana-mana tanpa ada kendaraan. Beliau pejamkan mata sampai di mana mau kemana, sampai beliau di sana dengan karomahnya. Mungkin kita belum sampai ke situ ya. Kita tidur ya tidur aja di situ. Kalau dia tidur sampai di sana gitu. Nah, itulah kelebihan aulia kita, ya wali Allah itu, yaitu Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, termasuk salah satunya karomahnya sangat besar. Jadi banyak peziarah bukan minta sama dia, tapi sama Allah. Namun dengan sebab beliau dekat dengan Allah, beliau yang mengajukan permohonan kita. Insya Allah semua diijabah. Karena dipanggil Habib Kuncung, beliau punya ciri khas. Kalau kita kan, kalau habaib yang lain kan paling pakai iqomah ya, kebesaran, udang-udang segala sorban. Kalau beliau enggak, pakai peci yang tradisi yang ada di negeri Turki yang tinggi, kuncung gitu tinggi. Jadi dipanggilnya Habib Kuncung. Padahal karena memang bukannya panggilan aja, karena tradisi mereka nggak pernah pakai peci yang biasa, kecuali pakai peci yang tinggi. Itulah Habib Kuncung. Makanya sampai sekarang beliau dipanggil Habib Kuncung yang terkenal insya Allah di seluruh Indonesia.
Kalau Habib ayahnya, dia kan dari Hadramaut Maut dia. Bukan asli Indonesia, cuma dia singgah kebetulan di sini, tinggal di sini dan dimakamkan di sini. Beliau nggak punya saudara di sini. Iya, nggak ada di sini. Beliau tuh dari Hadramaut Maut, Yaman. Pedagang dulunya awalnya, berteman dengan Habib Abdullah gitu. Kenal baik. Kebetulan juga sama-sama dari golongan Haddad. Beliau Haddad, Habib Abdullah juga Haddad juga. Jadi ketemu, di mereka akrab, tinggallah mereka di rumah Habib Abdullah gitu. Jadi ketika orang menziarahi bertujuan untuk mencari karomah buat pribadi dia, ya, buat diri dia, mereka supaya jadi panutan lah istilahnya, jadi apa gitu kan, sebetulnya itu memang nggak dibolehkan sama agama. Tergantung semua, kata hadis Rasul, innama a'malu binniyah. Semua perbuatan kita tergantung niat kita. Kalau niat kita ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah, nanti akan kembali kepada Allah yang membalas. Soal karomah, soal derajat, ya kan, itu urusan Allah, bukan urusan manusia, ataupun bukan urusan makam, karena makam nggak ada kaitannya dengan karomah, ya kan. Kalau mereka punya karomah, yang kita ziarahi memang punya karomah. Kenapa mereka punya karomah? Mereka adalah utusan Allah langsung dan pewaris para nabi. Nah, itu yang jadi karomah buat beliau. Tapi kalau kita seorang peziarah, nggak bisa dibilang kita minta karomah dari dia. Kalau minta karomah bukan dari dia, tapi dari Allah. Allah yang akan memberikan karomah buat siapapun yang Allah kehendaki gitu ya. Harapan saya, jadikan masjid ini wadah buat mengembangkan ilmu. Partisipasi dan sekaligus memperkenalkan Masjid Jami At-Taubah ini ke masyarakat luas. Mudah-mudahan jadi pegangan buat kita bahwasanya salah satu masjid yang bersejarah di Kelurahan Rawajati, khususnya di Kecamatan Pancoran, adalah Masjid Jami At-Taubah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang cuci kaki nggak bersih, dibawalah, dipindahin ke beduk, dipindahinlah ke sumur, ya kan, dipindahin ke halaman luar kan gitu.